Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Olanda, mahasiswa aktif di STIKES Alifa Padang, jurusan Kesehatan Masyarakat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dengan singkat apa itu korupsi, apa saja pola-pola pendekatan dalam melawan korupsi, bentuk-bentuk korupsi, serta akibat apa yang akan ditimbulkan oleh korupsi tersebut, dan beberapa materi lain. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya yaitu kejahatan, kebusukan, dapat disuap, kegiatan tidak bermoral, dan suatu ketidakjujuran. Pengertian lainnya mengatakan korupsi adalah suatu perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap, dan lain sebagainya. Pola pendekatan dalam melawan korupsi. Yang pertama yaitu pendekatan pengacara atau lawyer approach. Pendekatan ini biasanya berdampak sangat cepat atau memberikan dampak yang sangat cepat atau biasanya disebut dengan quick impact. Karena pada pendekatan ini merupakan suatu tindakan berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor. Hal ini memerlukan biaya yang sangat besar dan tantangan yang cukup besar karena melibatkan para pemberi kebijakan. Pola pendekatan yang kedua yaitu pendekatan bisnis atau business approach. Pada pendekatan ini dilakukan sebagai sebuah tindakan pencegahan melalui pemberian insentif, melalui kompetisi. Dengan adanya pemberian insentif atau kompetisi tersebut, diharapkan tidak terjadi lagi perilaku korupsi yang dapat merugikan orang lain maupun negara. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pasar atau ekonomi, market of economics approach. Dalam pendekatan ini dilakukan pencegahan dengan menciptakan kompetisi antar bidang usaha agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga tidak terjadi lagi korupsi. Yang keempat yaitu pendekatan budaya atau cultural approach. Pada pendekatan ini dilakukan pencegahan dengan membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama, a long time, dengan biaya yang relatif ringan dan hasil dalam jangka panjang. Nah, itulah beberapa pola-pola pendekatan dalam melawan korupsi. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk korupsi. Beberapa bentuk tindakan yang termasuk ke dalam tindak korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, yaitu suatu kegiatan melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain, atau tindak korporasi. Tindak korporasi yaitu tindak melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau penyalahgunaan sarana yang ada. Bentuk tindak korupsi yang kedua yaitu suap menyuap. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam tindak suap menyuap yaitu yang pertama, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud tertentu atau berhubungan dengan jabatan. Yang kedua yaitu memberikan atau menjanjikan kepada hakim atau advokat dengan maksud mempengaruhi putusan hakim tersebut. Dan contoh suap menyuap yang ketiga yaitu pegawai yang menerima pemberian atau janji maupun hadiah untuk menggerakkan ataupun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Contoh tindak korupsi yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Saya akan memberi beberapa contoh. Yang pertama, menggelapkan uang atau surat berharga. Contoh yang kedua, memalsukan buku atau daftar untuk pemeriksaan administrasi. Yang ketiga, menggelapkan, merusak, atau membuat barang tidak bisa dipakai lagi. Yang keempat yaitu membiarkan orang lain untuk merusak dan menghancurkan. Ekonomi. Menurut Sulistiantoro, saat ini korupsi lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang mampu dan berkuasa. Hal itu disebabkan oleh mental mereka dan keimanan mereka yang rendah, serta adanya kesempatan untuk melakukan tindak korupsi.
Faktor korupsi yang ketiga yaitu faktor hukum. Itu terjadi karena kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Adanya ketidakadilan dan diskriminatif disebabkan multitafsir peraturan dan lainnya. Hal ini juga akan menimbulkan keadaan tawar-menawar dalam hukum, serta pertarungan kepentingan antar kelompok maupun golongan. Faktor penyebab korupsi yang terakhir yaitu faktor organisasi. Ini terjadi karena yang pertama, kurangnya keteladanan seorang pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Dan yang ketiga, kurangnya akuntabilitas institusi, manajemen yang tertutup, dan lain sebagainya. Dampak masif korupsi. Yang pertama, akan berdampak kepada ekonomi. Dengan semakin maraknya korupsi, akan menimbulkan beberapa keadaan. Yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas atau industri, semakin banyak PHK atau pengangguran. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Yang keempat, penurunan pendapatan negara dari sektor pajak. Dan yang kelima, meningkatkan hutang negara. Dampak akibat korupsi yang kedua yaitu dampak sosial dan kemiskinan bagi masyarakat. Ada beberapa keadaan yang akan merugikan masyarakat. Yang pertama yaitu semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik. Yang kedua, rendahnya kualitas pelayanan. Yang ketiga, adanya pembatasan berbagai pelayanan vital. Yang keempat, harga bahan pokok akan semakin meningkat. Yang kelima, meningkatnya angka kriminalitas. Dan yang keenam, solidaritas sosial akan semakin langka dan individualisme akan semakin meningkat serta akan menimbulkan demoralisasi di tengah-tengah masyarakat. Dampak akibat timbulnya korupsi yang ketiga yaitu runtuhnya otoritas pemerintah. Dari dampak tersebut juga akan menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama, matinya etika sosial politik atau hilangnya kejujuran dan mengutamakan kepentingan kelompok ataupun partai. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, yang dimana hukum dapat diperjualbelikan, sehingga muncul sebuah istilah hukum runcing ke bawah, tumpul ke atas. Yang ketiga, birokrasi tidak efisien, di mana segala urusan surat menyurat semakin lama, panjang, serta berbelit-belit. Karena apa? Karena masing-masing pemangku jabatan mempunyai kekuasaan dan tidak dapat kita koordinirkan. Dampak akibat korupsi yang keempat yaitu terhadap politik dan demokrasi. Hal tersebut juga menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama, munculnya kepemimpinan yang korupsi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi, di mana sistem politik dikuasai oleh pemilik modal atau kaum kapitalis. Yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Dampak akibat korupsi yang kelima yaitu dampak terhadap penegakan hukum. Hal ini akan menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama, fungsi pemerintahan akan semakin mandul, sebab korupsi akan menghambat peran negara dalam peraturan alokasi. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan kases, serta korupsi juga akan melemahkan stabilitas ekonomi dan politik. Dampak yang kedua yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dampak akibat terjadinya korupsi yang terakhir yaitu akan membawa dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Hal tersebut juga akan menimbulkan beberapa keadaan. Yang pertama, timbulnya kerawanan hankam karena lemahnya alutsista atau alat utama sistem pertahanan dan sumber daya manusia. Yang kedua, lemahnya garis batas negara, di mana wilayah tapal batas menjadi rawan penyudupan. Yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Termasuk ke dalam nilai-nilai anti korupsi yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua keadilan, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan,
Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, kesederhanaan. Yang kedelapan, keberanian. Dan yang terakhir adalah keadilan. Hanya itulah materi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai korupsi. Saya mengucapkan terima kasih telah menyimak apa yang saya sampaikan. Selamat datang generasi anti korupsi. Indonesia akan lebih baik tanpa adanya korupsi.